teman-teman, di video sebelumnya saya telah memberi sedikit ilmu atau sedikit informasi atau sedikit pembelajaran tentang 9 cara untuk menarik kekayaan datang pada kita. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi, sedikit pengetahuan yang saya tahu, yaitu 7 emosi yang dimiliki oleh setiap konsumen. Nah, ini cocok banget buat teman-teman atau orang-orang yang menjadi salesman yang punya produk dan ingin menjualkan produknya kepada orang-orang. Seperti itu. Nah, teman-teman, 7 emosi ini harus teman-teman ketahui, apalagi sebagai salesman. Kita harus mengetahui apa tanda-tandanya, kita juga harus mengetahui kapan itu terjadi, kita harus paham bagaimana tanda-tanda itu keluar. Nah, teman-teman, 7 emosi ini yang pertama adalah mereka terlihat bingung. Seperti itu. Nah, terlihat bingung seperti ini, teman-teman bisa lihat dari wajahnya, dari cara dia bertanya, nada suaranya, cara dia kayak ini barang A atau barang B. Seperti itu. Mereka bingung dan kita sebagai salesman harus membuat kebingungan ini menjadi keputusan. Nah, caranya teman-teman, kita harus pintar membuat bagaimana caranya orang yang bingung ini harus segera membuat keputusan. Bingung ini cenderung membuat mereka menunda-nunda. Nah, untuk itu teman-teman yang menjadi salesman itu cukup langsung datang dan langsung bertanya kepada konsumen kita, mau seperti apa Bu, ingin bagaimana Bu. Nah, itu kita akan membantu mereka untuk membuat keputusan lebih cepat. Nah, yang kedua, ketakutan. Seperti itu. Ketakutan ini adalah trauma yang telah terjadi di masa lalu. Seperti misalkan ada orang yang jualan jamu, terus kita yang menjualkan jamu ini kepada orang ini, kepada konsumen ini. Tapi konsumen ini menolak karena ternyata dulu konsumen ini pernah meminum jamu tapi keracunan, terus pernah diminum jamu tapi pahit banget. Nah, itu salah satu trauma di masa lalu. Itu yang terjadi ketika teman-teman atau konsumen tidak mau membeli produk kita. Mereka masih memiliki trauma di masa lalu. Teman-teman, yang ketiga yaitu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini teman-teman disebabkan oleh karena mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui apa benefit yang mereka dapatkan dari produk ini. Misalkan contoh, kita jualan motor listrik misalkan. Motor listrik ini sekarang sudah mulai memasuki pasaran-pasaran di Indonesia, teman-teman. Di mana pasar motor listrik ini kita BBM-nya digantikan dengan listrik. Jadi setiap hari kita harus cas motornya menggunakan listrik. Nah, jika kita jual motor listrik ini ke orang-orang di pedalaman atau desa-desa yang jauh dari kota, atau jauh lah, intinya mereka jauh dari hal-hal perkotaan yang pengetahuannya cukup minim, kita jual ke mereka seperti itu. Nah, mereka pasti tidak mau karena mereka belum mengerti apa itu motor listrik, apa benefitnya, value yang mereka dapatkan dari motor listrik ini apa. Lalu teman-teman, kekhawatiran ini juga sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Beda dengan ketakutan tadi. Ketakutan ini adalah yang terjadi atau masa lalu, trauma di masa lalu. Nah, sedangkan kekhawatiran ini adalah sesuatu hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Lalu teman-teman, yang keempat adalah kekhawatiran. Teman-teman, yang keempat adalah ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini sangat sinkron dengan yang ketiga yaitu kekhawatiran. Di mana ketidaktahuan ini kenapa bisa sinkron? Pertama, mereka tidak mengerti apa produk ini. Yang kedua, mereka tidak mengerti apa benefit dari produk ini. Saya kasih contoh tadi motor listrik. Mereka orang-orang desa ini atau orang-orang kampung yang jauh dari perkotaan, mereka kurang pengetahuan tentang motor listrik. Padahal zaman sekarang motor listrik itu sangat bagus. Mereka hemat, mereka tidak menimbulkan polusi, mereka tidak menggunakan BBM, bensin, pertalite atau segala macamnya. Motor listrik menggunakan listrik. Nah, mereka tidak mengetahui bahwa value yang mereka dapatkan menggunakan motor listrik sangat banyak. Tapi kalau teman-teman menjual
motor-motor yang menggunakan BBM yang umum adanya, masih mereka mau, karena mereka sudah mengetahui akan produk motor yang menggunakan BBM, beda dengan motor listrik ini. Lalu teman-teman, yang kelima itu adalah keraguan. Keraguan ini lebih baik daripada kekhawatiran. Keraguan ini lebih baik daripada ketidaktahuan. Keraguan ini lebih baik daripada ketakutan. Nah, kenapa keraguan? Keraguan ini memiliki sifat yang cenderung, misalkan teman-teman ragu, pasti teman-teman akan bertanya nih kepada teman-teman Anda, bagaimana jika saya beli produk ini? Kemarin kan Anda beli produk ini, apakah bagus untuk ketika saya beli produk ini? Nah, orang keraguan ini harus memiliki banyak referensi. Untuk itu teman-teman, Anda yang menjual produk Anda harus banyak memiliki testimoni. Kalau bisa dari testimoni orang terkenal seperti artis, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, itu bisa menjadi salah satu brand Anda untuk menaikkan kepercayaan konsumer Anda. Itu salah satu menaikkan cara supaya pelanggan Anda tidak ragu lagi akan produk Anda. Seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak memiliki testimoni supaya Anda atau produk Anda dipercayai oleh orang lain. Nah, lalu teman-teman, yang keenam ini adalah enggan. Aduh, jauh. Aduh, mahal. Aduh, saya nggak butuh. Nah, keengganan ini biasanya terjadi karena mereka tidak melihat kemudahan terdekat. Artinya, ketika enggan ini dibalas dengan kemauan itu, maka akan terjadi keputusan seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang enggan akan membeli sesuatu padahal mereka butuh produk ini. Nah, enggan ini teman-teman sangat-sangatlah harus kita bantu, karena dengan mereka enggan, kita harus membuat mereka cepat membuat keputusan dengan cara misalkan saya nggak maulah beli ini karena jauh, saya tidak maulah beli ini karena produk ini kayaknya nggak penting. Sebenarnya mereka tidak mau, tapi mereka lebih ke enggan. Nah, tugas kita sebagai salesman harus mengingatkan atau meyakinkan pelanggan kita supaya pelanggan kita bisa membeli produk kita. Bagaimana caranya untuk pelanggan kita bisa membeli produk kita? Misalkan contoh dengan cara enggan, misalkan harusnya bayar cash, tapi karena mereka enggan untuk bayar cash, kita bisa ganti metodenya dengan cara bayar pakai debit atau ditransfer, bisa transfer atau bisa dicicil, atau mereka yang enggan karena ini mahal. Nah, biasanya orang-orang seperti ini digunakan oleh bank-bank syariah, misalkan digunakan seperti itu, di mana teman-teman atau orang-orang pelanggan-pelanggan yang ingin membeli produk tapi mereka tidak punya uang cash, mereka harus pakai transfer terlebih dahulu ataupun cicil. Nah, teman-teman, yang ketujuh adalah, dan yang terakhir ini yang ketujuh adalah kemahalan. Nah, kemahalan ini salah satu emosi yang dimiliki semua orang, termasuk saya sendiri. Nah, di mana kemahalan ini teman-teman, pasti selalu banyak yang bilang, misalkan ada yang menawarkan produk, aduh saya nggak beli dulu deh, mahal. Aduh kayaknya nggak perlu karena kemahalan. Ini mahal banget ya Pak, seperti itu. Nah, kemahalan ini diganti dengan kemampuan, seperti itu. Nah, di mana kita ketika melihat orang mampu atau melihat orang yang bisa beli, tapi mereka belum tentu bisa membeli produk ini, atau mereka yang tidak memiliki kemampuan, pasti mereka bisa membeli produk ini. Jadi kemahalan ini diganti dengan kemampuan. Artinya orang-orang yang mempunyai atau menyebut ini mahal, belum tentu mereka tidak bisa beli ini. Artinya mereka belum tentu tidak bisa membeli produk ini. Mereka hanya sedikit merasa kemahalan karena produk ini atau di hari itu mereka memiliki pengeluaran yang sangat banyak. Makanya mereka enggan dan ini terlihat mahal. Nah, teman-teman, ketujuh emosi ini harus teman-teman kuasai, apalagi dalam dunia salesman atau apalagi dalam dunia bisnis penjualan.
Karena ketujuh emosi ini harus teman-teman kuasai, harus teman-teman tahu tanda-tandanya akan terjadi. Untuk itu teman-teman, dari video ini kita dapat belajar, dan semoga dari video ini juga teman-teman merasa pengetahuannya makin bertambah. Untuk itu teman-teman, saya Elsie Erlanda, terima kasih telah menonton video ini dan selamat pagi.